jurusan Ekonomi Islam kelas EQ 2G semester 2. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu bab 2, yang mana judulnya yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya mata kuliah ini dosen pembimbingnya ialah Bapak Imsar MSI. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kurva permintaan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. Selanjutnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Di antaranya yaitu yang pertama faktor harga. Di sini faktor harga adalah harga barang itu sendiri. Harga dan permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik berlaku hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang atau jasa naik atau turun status varibus, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut turun atau naik. Yang kedua itu ada faktor bukan harga. Di sini terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada harga barang lain. Yang kedua pendapatan para pembeli. Yang ketiga itu ada distribusi pendapatan. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah pembeli. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, usaha produsen meningkatkan. Nah, itu ada gerakan sepanjang gerakan permintaan. Di sini akan menunjukkan kurvanya, yaitu seperti ini. Seperti ini kira-kira. Oke. Nah, selanjutnya itu ada konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep permintaan dalam Islam menilai komoditif atau barang atau jasa. Tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dibedakan antara halal dan yang haram. Oleh karena itu, dalam teori permintaan membahas permintaan, sedangkan dalam permintaan konvensional dinilai sama, bisa dikonsumsi atau dimakan.
Selanjutnya itu ada perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan. Perbedaan utama antara kedua teori tersebut tentunya adalah memenuhi sumber hukum atau batasan syariah dan yang B itu ada teori penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama itu ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Yang kedua itu ada daftar penawaran. Dan yang selanjutnya itu ada kurva penawaran. Kurva penawaran perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam ekonomi, penawaran berarti keseluruhan kurva penawaran, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga yang tertentu. Selanjutnya yaitu ada penentu penawaran. Yang pertama ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor harga, dan yang kedua itu ada faktor bukan harga. Selanjutnya ada gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Di sini dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran berlaku apabila harga barang yang ditawarkan menjadi makin tinggi atau makin menurun, atau perubahan pergerakan kurva penawaran terjadi dikarenakan oleh faktor harga. Ini misalnya kurva dari pergerakan kurva penawaran. Di sini titik B menunjukkan bahwa pada waktu P dan jumlah barang tuki sekiranya harga turun menjadi P1. Hubungan antara jumlah barang jumlah titik B dan jumlah barang ditawarkan Q1. Perubahan ini menggambarkan sepanjang kurva penawaran. Nah, jadi jika harga naik dari harga yang semula akan menyebabkan kurva penawaran bergerak ke atas, artinya bergeraknya kurva penawaran ke atas menimbulkan adanya penambahan jumlah barang yang ditawarkan karena efek kenaikan harga barang. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi penurunan harga dari harga normal akan menyebabkan kurva penawaran bergerak ke bawah. Selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kanan atau ke kiri terjadi apabila terdapat perubahan faktor bukan harga seperti harga barang lain, biaya produksi, dan faktor lainnya. Selanjutnya itu ada penawaran Islam. Penawaran adalah barang atau jasa
dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan transparan dan dirinci spesifikasinya. Itu ada yang C, titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Di sini kata keseimbangan didefinisikan suatu situasi di mana segala kekuatan yang ada saling seimbang. Definisi juga menjelaskan keseimbangan pasar. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang rela dibeli sama besar dengan jumlah barang yang rela dijual. Ada 3 yang dapat digunakan dalam menunjukkan keseimbangan pasar. Yang pertama secara angka, yang kedua secara grafik, yang ketiga secara sistematik. Selanjutnya itu D, teknik menggunakan keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada sistem secara matematik. Secara matematik ini dia menggunakan rumus, yaitu rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Yang kedua itu secara grafik. Dan yang ketiga itu ada secara angka. Selanjutnya itu ada excess supply dan excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Sedangkan excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta oleh konsumen, atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Dari kedua kasus excess supply dan excess demand dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, penawaran dan permintaan saling bergerak menuju harga keseimbangan. Yang kedua, pada kondisi tidak seimbang, pasar menyesuaikan kekurangan atau kelebihan, mengembalikan pasar pada keseimbangan. Yang ketiga, pada pasar kompetitif, mekanisme akan terjadi lebih efisien. Selanjutnya itu yang E, ada beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan permintaan atau penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan ialah keseimbangan, akan kembali ke titik awal, tetapi jika yang berubah adalah faktor ceteris paribus, teknik ekologi atau sisi penawaran atau pendapatan atau sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Ini seginilah kiranya kurva dari kasus perubahan keseimbangan. Dan ini penawaran dan permintaan tuh.
dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi